150 dengan prodi Teknik Informatika kelas A. Di sini saya akan menjelaskan apa itu linked list. Linked list adalah struktur data linear berbentuk rantai simpul di mana setiap simpulnya menyimpan dua item, yaitu nilai data dan pointer ke simpul elemen berikutnya. Simpul pertama dari linked list disebut sebagai head atau simpul kepala. Apabila linked list berisi elemen kosong, maka nilai pointer dari head menunjuk ke 0. Begitu juga untuk pointer berikutnya. Dari simpul terakhir atau simpul ekor akan menunjuk ke 0. Ukuran elemen dari linked list dapat bertambah secara dinamis dan mudah untuk menyisipkan dan menghapus elemen karena tidak seperti array. Kita hanya perlu mengubah pointer elemen sebelumnya dan elemen berikutnya untuk menyisipkan atau menghapus elemen. Linked list biasanya digunakan untuk membuat sistem adding list dan hash table. Nah, jenis-jenis linked list itu ada 4. Yang pertama ada single linked list, double linked list, circular linked list, dan circular double linked list. Yang pertama itu ada single linked list. Single linked list adalah linked list unidireksional. Jadi kita hanya dapat melintasnya dalam satu arah, yaitu dari simpul kepala ke simpul ekor. Nah, di dalam pada gambar berikut ini itu ada node. Jadi setiap kotaknya itu mewakili satu elemen dari linked list. Jadi disebut node. Nah, yang ini kotak 2 ini disebutnya node. Nah, setiap node itu memiliki dua bagian. Yang pertama itu ada data dan pointer. Data itu menyimpan nilai, angka, maupun informasi lainnya. Contohnya pada node pertama itu memiliki data 2. Pointer, selanjutnya pointer menunjuk ke alamat node berikutnya dalam daftar. Contohnya node pertama memiliki pointer ke alamat 100. Yang kedua ada head. Node pertama dalam linked list disebut head. Di dalam gambar, node dengan data 2 adalah head. Yang ketiga adalah tail. Node terakhir dalam linked list disebut tail. Dalam gambar, node dengan data 7 adalah tail. Pointer dari tail mengarah ke 0 menunjuk akhir dari linked list. Yang keempat itu ada alur dari linked list, dari single linked list. Yang pertama itu start, menunjuk ke awal perjalanan data. Node pertama itu 2, menunjuk ke alamat 100 yang berisi node kedua dengan data 3. Node kedua dengan data 3 menuju ke alamat 104 yang berisi node ketiga dengan data 5. Node ketiga dengan data 5 menuju ke alamat 108 yang berisi node terakhir dengan data 7. Node terakhir dengan berisi data 7 menuju ke 0, menandakan bahwa tidak ada lagi data setelahnya. Selanjutnya itu ada double linked list. Double linked list adalah linked list bidireksional. Jadi kita bisa melintasinya secara dua arah. Tidak seperti single linked list. Simpul double linked list berisi satu pointer tambahan yang disebut previous pointer. Pointer ini menunjuk ke simpul sebelumnya. Nah, ini juga sama node yang sebelumnya disebutkan ada node data, pointer. Nah, alur dari double linked list ini itu yang pertama node pertama dengan datanya yang berisi 2 memiliki pointer sebelumnya ke 0 dan pointer berikutnya dan 100 yang mengarah ke node kedua. Node kedua yang berisi data 3 memiliki pointer sebelumnya 96, itu mengarah ke node pertama, dan pointer berikutnya 104 mengarah ke node ketiga. Node ketiga yang berisi data 5 memiliki pointer sebelumnya 100 mengarah ke node kedua, dan pointer berikutnya adalah 0, menandakan akhir linked list. Selanjutnya ada circular linked list. Circular linked list adalah linked list unidireksional. Kita hanya dapat
melintasinya dalam satu arah. Tetapi jenis link list ini memiliki simpul terakhir yang menunjuk ke simpul kepala. Jadi, saat melintas, kita harus berhati-hati dan berhenti saat mengunjungi kembali simpul kepala. Nah, karakteristiknya itu sama, ada node. Di dalam node itu ada data dan pointer. Alur dari circular link list ini yang pertama itu node pertama yang berisi data 2 menuju ke node kedua itu 3 melalui alamat 100. Node kedua yang berisi data 3 menuju ke node ketiga yang berisi datanya 5 melalui alamat 104. Node ketiga yang berisi data 5 menuju ke node keempat yang berisi data 7 melalui alamat 108. Node keempat yang berisi data 7 menuju kembali ke node pertama, yaitu yang berisi datanya 2 melalui alamat 96 sehingga berbentuk lingkaran. Nanti di 96 balik lagi ke data 2. Nah, yang terakhir ada circular doubling list. Circular doubling list adalah gabungan dari doubling list dan circular link list. Seperti doubling list, link list ini memiliki pointer tambahan yang disebut previous pointer dan mirip dengan circular link list. Simpul terakhir yang menunjuk pada simpul kepala. Jenis link list ini adalah bidireksional, jadi kita bisa melintasinya dua arah. Pointer ke node sebelumnya itu previous, pointer ke node berikutnya itu next. Berikutnya nih ada penjelasan dari elemen-elemen ini adalah penjelasan elemen-elemen pada gambar ini adalah node bertemu dengan nilai 104, 2, dan 100. Pointer next menuju ke node 96, 3, 104. Pointer previous menuju ke node 100, 5, 96 dengan nilai 96, 3, 104. Pointer next menuju ke node 100, 5, 96. Pointer previous menuju ke node 104, 2, sama 100. Keunikan dari circular doubling list ini adalah dapat diakses secara maju dari awal ke akhir maupun mundur dari node akhir ke awal. Jadi tidak memiliki node terminal karena node terakhir menuju kembali ke node awal. Selanjutnya ada karakteristik link list. Link list menggunakan memori tambahan untuk menyimpan link atau tautan. Untuk inisialisasi awal link list, kita tidak perlu tahu ukuran dari elemen. Link list umumnya dapat digunakan untuk mengimplementasikan struktur data lain seperti stack, wake, ataupun grade. Simpul pertama dari link list disebut sebagai head. Untuk poin berikutnya, pointer setelah simpul terakhir selalu bernilai 0. Dalam struktur data link list, operasi penyisipan dan penghapusan dapat dilakukan dengan mudah. Tiap-tiap simpul dari link list berisi pointer atau tautan yang menjadi alamat dari simpul berikutnya. Link list biasa menyusut atau bertambah kapan saja dengan mudah. Selanjutnya ada fungsi dan kegunaan dari link list. Link list dapat digunakan untuk mengimplementasikan struktur data lain seperti stack, wake, grade, dan lain-lain. Digunakan untuk melakukan operasi aritmatika pada bilangan long integer, dan dapat juga dipakai untuk di representasi matriks rongga. Dapat juga digunakan dalam alokasi file yang ditautkan, membantu dalam manajemen memori. Selanjutnya ada penerapan dari link list. Link list digunakan dalam penjadwalan round robin untuk melacak giliran dalam permainan multi pemain. Digunakan dalam aplikasi penampil gambar. Gambar sebelumnya dan berikutnya ditautkan sehingga dapat diakses oleh tombol prep dan next
dalam playlist musik, lagu yang sedang diputar ditautkan ke lagu sebelumnya dan berikutnya. Nah, selanjutnya ada kelebihan dari linguist. Yang pertama itu struktur datanya itu dinamis. Jadi, linguist adalah himpunan dinamis sehingga dapat bertambah dan menyusut saat runtime dengan mengalokasikan dan mematahkan alokasi memori. Jadi, kita tidak perlu memberikan ukuran awal dari linguist. Yang kedua, itu tidak boros memori. Dalam linguist, pemanfaatan memori yang efisien dapat dicapai karena ukuran linguist bertambah atau berkurang pada runtime, sehingga tidak ada pemborosan memori dan tidak perlu mengalokasikan memori sebelumnya. Yang selanjutnya ada implementasi. Struktur data linear seperti stub dan query seringkali mudah diimplementasikan menggunakan linguist. Dan yang keempat, operasi penyisipan dan penghapusan. Operasi penyisipan dan penghapusan cukup mudah dalam linguist. Kita tidak perlu menggeser elemen setelah operasi penyisipan atau penghapusan elemen. Hanya alamat yang ada di pointer berikutnya saja yang perlu kita perbarui. Di kelebihan pasti ada kekurangan. Yang pertama, penggunaan memori. Linked list memerlukan lebih banyak memori dibandingkan dengan array karena dalam linked list pointer juga perlu menyimpan alamat elemen berikutnya dan membutuhkan memori tambahan untuk dirinya sendiri. Yang kedua, traversal. Dalam traversal, linked list lebih banyak memakan waktu dibandingkan dengan array. Akses langsung ke elemen tidak bisa dilakukan pada linked list seperti array yang dapat diakses elemen berdasarkan indeks. Untuk mengakses sebuah simpul pada posisi n dari linked list, kita harus melintasi semua simpul sebelumnya. Yang ketiga ada reverse traversing. Dalam single linked list, reverse traversing tidak dimungkinkan, tetapi dalam kasus double linked list, ini dapat dimungkinkan karena berisi pointer ke node yang terhubung sebelumnya dengan setiap node. Untuk melakukannya, diperlukan memori tambahan untuk pointer sebelumnya, sehingga ada pemborosan memori. Yang keempat itu aksesnya acak. Akses acak tidak bisa dilakukan dalam linked list karena alokasi memorinya yang dinamis. Selanjutnya ini adalah contoh program gabungan dari linked list: single, double, circular, double list. Pada poin pertama, ini strukturnya itu adalah sebuah node dalam linked list, yaitu yang memiliki dua anggota. Yang pertama itu integer data, ini untuk menyimpan nilai data yang akan disimpan dalam node. Yang kedua ada node text pointer yang menunjuk ke node berikutnya dalam linked list. Selanjutnya itu adalah kelas linked list. Kelas linked list ini yang hanya memiliki satu anggota, yaitu node head pointer yang menunjukkan ke node pertama dalam linked list. Selanjutnya itu ada public. Menandakan bahwa bagian berikut adalah public. Ini adalah dapat diakses dari luar kelas. Selanjutnya adalah linked list head null. Yang linked list ini yang menginisialisasi head dengan null menandakan bahwa linked list kosong. Untuk point insert at beginning, yang itu adalah yang menerima parameter value, membuat yang node new node sama dengan new node itu membuat node baru dengan alokasi dinamis. Selanjutnya new node data value mengisi data baru dengan value sama dengan yang ini. Yang head itu yang next ini itu apa ya? Mengatur pointer next dari node baru untuk menuju ke node yang saat ini menjadi head.
Head ini memperbarui head untuk menuju ke node baru, menjadikannya sebagai node pertama. Selanjutnya ada insert out n. Ini mendedikasikan fungsi set ini yang memiliki parameter value, membuat node baru dengan asal alokasi dinamis. Dan juga yang ini sama kayak di atas, mengisi data node dengan value, mengatur pointer next dari node baru ke null, menandakan bahwa ini adalah node terakhir. Null ini menandakan node terakhir. Selanjutnya ada if head. Maksudnya, jika list kosong perbarui head ke node baru. Jadi komentar ini menjelaskan bahwa jika list kosong, maka head harus diperbarui. Bagaimana? Yaitu memeriksa apakah head adalah null. Jika kosong, mengatur head untuk menuju ke node baru, mengetikkan edukasi fungsi jika node baru telah ditambahkan sebagai head. Selanjutnya ada traversal ke node terakhir. Nah, komentar yang menjelaskan bahwa kita akan melakukan traversal ke node terakhir, mendireksikan pointer temp yang diinisialisasi dengan head, memulai loop memulai loop untuk menelusuri hingga node terakhir sampai next, memper temp ini. Nah, temp ini itu memperbaruinya untuk menuju ke node berikutnya. Di sini itu ada selanjutnya yang temp next new mode. Perbarui next node terakhir ke node baru. Komentar yang menjelaskan bahwa kita akan memperbarui pointer next dengan node terakhir, yaitu mengatur pointer next dari node terakhir menuju ke node baru. Selanjutnya itu ada fungsi untuk menyisipkan node baru di posisi tertentu dalam list. Komentar yang menjelaskan fungsi untuk menyisipkan node baru di posisi tertentu. Jadi posisinya bisa kita buatnya itu di mana sesuai kemauan kita. Mendeklarasikan fungsi insert position yang menerima parameter value dengan dan value position, memeriksa apakah position kurang dari 1. Jika ya, mencetak posisi harus. Jika ia mencetak pesan kesalahan dan menghentikan eksekusi tunggal. Selanjutnya itu ada if position 1, memeriksa apakah position ini sama dengan 1. Jika ya, memanggil fungsi insert beginning untuk menyisipkan di awal, menghentikan eksekusi fungsi setelah menyisipkan untuk yang return. Dan untuk node new mode sama dengan new node, membuat node baru dengan alokasi dinamis. Dan untuk new mode data value ini untuk mengisi data node baru dengan value. Selanjutnya itu ada traversal ke node sebelum posisi yang diinginkan. Komentar yang menjelaskan bahwa kita akan menelusuri ke node sebelum posisi yang diinginkan, mendeklarasikan pointer temp yang diinisialisasi dengan head,
Memulai loop untuk menelusuri hingga not sebelum posisi yang diinginkan. Memperbarui nilai temp untuk menuju ke not berikutnya. Selanjutnya ada jika posisi di luar jangkauan, cetak pesan kesalahan. Komentar yang menjelaskan ini bahwa jika posisi di luar jangkauan, cetak pesan kesalahan. Memeriksa apakah temp ini adalah null. Jika ya, maka cetak pesan kesalahan, menghapus not baru, dan menghentikan eksekusi tunggal. Selanjutnya itu ada sisipkan not baru di posisi yang diinginkan. Mengatur pointer next dari not baru untuk menunjuk ke not setelah temp. Memperbarui pointer next dan temp. Pointer next ini maksud saya, dan pointer temp ini untuk menuju ke not baru. Selanjutnya ada fungsi untuk menghapus not pertama dari linked list. Mendelegasikan fungsi delete from beginning. Memeriksa apakah head ini adalah null atau list kosong. Jika list kosong, mencetak pesan kesalahan, menampilkan list kosong, dan menghentikan eksekusi tunggal jika listnya kosong. Dan menyimpan pointer temp yang menunjuk ke not pertama, yaitu head yang ini guys. Memperbarui head untuk menunjuk ke not berikutnya. Diperbarui untuk menghapus not yang ditunjuk oleh temp dalam memori. Jadi ini dihapus tempnya untuk ditunjuk oleh temp dari memori. Selanjutnya fungsi untuk menghapus not terakhir dari list. Selanjutnya ada fungsi untuk menghapus not terakhir. Mendeklarasikan fungsi delete from beginning, delete from end. Selanjutnya itu memeriksa apakah head ini null atau tidak. Jika listnya kosong, maka cetak pesan kesalahan, dan return ini menghentikan eksekusi fungsi jika listnya kosong. Selanjutnya itu head yang ini itu memeriksa apakah hanya ada satu node dalam list, yaitu head next adalah null. Jika hanya ada satu node, menghapus node tersebut dan mengatur head ini ke null, menghentikan eksekusi fungsi setelah null, fungsi dari return ini. Selanjutnya ada transfer not ke not sebelum not terakhir. Mendeklarasikan fungsi pointer temp yang diinisiasi dengan head. While ini memulai loop untuk menelusuri hingga not sebelum not terakhirnya. Jadi ini ditelusuri dulu, dan jika ditelusuri selesai, yaitu memperbarui temp untuk menuju ke not berikutnya. Dan ada hapus not terakhir, delete. Menghapus not terakhir yang ditunjuk oleh temp next. Dia dihapus itu adalah not terakhir. Mengatur pointer next yang ini guys, dan not sebelum terakhir ke null, menandakan bahwa ini adalah not terakhir. Selanjutnya ada fungsi untuk menghapus not di posisi tertentu dalam list. Mendeklarasikan fungsi delete from position yang menerima parameter position. Memeriksa apakah position ini kurang dari 1. Jika kurang dari 1, maka cetak pesan kesalahan dan menghentikan eksekusi tunggal. Untuk yang ini.
Dan selanjutnya memeriksa position ini apakah sama dengan satu. Jika ya memanggil fungsi delete from beginning untuk menghapus not pertama. Pada selanjutnya ada kode yang ini. Kode selanjutnya menerasikan pointer time yang diinisiasi dengan head. Memulai loop untuk menelusuri hingga not sebelumnya yang diinginkan. Memperbarui time ini untuk menuju ke not berikutnya atau next. Memeriksa apakah time ini adalah not atau tidak. Time ini sebenarnya adalah nol atau time next adalah nol. Jika ya, maka cetak pesan kesalahan bahwa posisi dari luar jangkauan. Threadun menghentikan eksekusi fungsi jika posisi di luar jangkauan. Simpan not yang akan dihapus. Menyimpan pointer yang akan dihapus time next ini guys. Memperbarui pointer next dari tem untuk mewakili not yang akan dihapus. Selanjutnya delete not to delete, yaitu menghapus not yang ditunjuk oleh to delete dari memori. Selanjutnya ada fungsi untuk mencetak not dari linked list. Menarasikan fungsi display. Memeriksa apakah head adalah null. Jika list kosong, mencetak pesan bahwa list kosong dan menghentikan eksekusi fungsi tunggal. Selanjutnya adalah menarasikan pointer time yang diinisiasi dengan head. Memulai loop untuk menuju setiap node dalam linked list. Mencetak data dari node saat diikuti dengan panah ini guys. Dan memperbarui tem untuk menuju ke node berikutnya. Setelah loop selesai, mencetak nilai nol untuk menunjukkan akhir dari linked list. Selanjutnya ada ini interject. Menarasikan fungsi main titik awal eksekusi program. Komputer akan menjelaskan bahwa kita akan menganalisis linked list baru dan membuat objek list 1 dari kelas linked list. Selanjutnya adalah insert n dalam kurung 10 itu untuk menyisipkan angka 10. List 1 insert n untuk menyisipkan angka 20. Sisipkan elemen di awal. Ini list 1 dot insert at beginning dan menyisipkan 10 5 maksudnya. Selanjutnya ada insert at position. Memanggil fungsi untuk menyisipkan angka 15 di posisi ketiga dalam linked list. Cout ini untuk mencetak pesan yang akan menunjukkan bahwa kita akan menampilkan linked list setelah penyisipan, yaitu memanggil fungsi display untuk menampilkan linked list. Jadi ada hapus elemen dari awal. Memanggil fungsi delete from beginning untuk menghapus node pertama dari linked list dan mencetak pesan untuk menunjukkan bahwa kita akan menampilkan linked list setelah menghapus linked list dari awal. Memanggil fungsi display untuk menampilkan isi linked list setelah penghapusan. Dan
hapus elemen dari awal. eh oh yang ini guys, hapus elemen dari akhir. Delete from end untuk menghapus node terakhir dari link list, dan mencetak pesan yang menunjukkan bahwa kita akan menampilkan link list setelah menghapus dari akhir, dan menampilkan fungsi display untuk menampilkan isi link list setelah penghapusan. Selanjutnya kita akan memanggil fungsi delete from position untuk menghapus node dari posisi kedua dalam link list. Cout ini mencetak pesan yang menunjukkan bahwa kita akan menampilkan link list setelah menghapus dari posisi tertentu. Memanggil fungsi display untuk menampilkan isi link list setelah penghapusan. Dan ini mungkin output yang saya jelaskan tadi guys. Nah ini yang output yang saya jelaskan tadi. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.